terpana gitu ya terhadap sesuatu yang teman-teman lihat gitu ya. Mungkin pernah sebagai contoh kalau misalnya kita di bulan Desember tanggal 31 Desember biasanya muncul banyak kembang api gitu kan. Atau misalnya di hari hari raya Chinese New Year gitu ya, muncul banyak kembang api yang begitu indah, begitu menakjubkan sehingga kita cuma terpana melihat ke atas ke langit dan kita bengong gitu ya. Nah, gambaran para murid itu ketika melihat Yesus naik ke surga itu seperti itu teman-teman. Ya. Mereka cuma berdiri diam sambil menatap ke langit gitu. Mungkin ya mereka takjub, wah baru kali ini melihat manusia itu terangkat ke surga, ya kan? Baru kali ini nih mereka kaget, takjub, bingung mungkin ya, kok bisa, gimana caranya gitu ya. Tapi mungkin juga mereka merasa kehilangan, ya guruku pergi, ya orang panutanku pergi. Tapi satu hal yang pasti adalah mereka itu tidak bergerak. Ya, mereka hanya lihat ke langit, mereka terpana, mereka bingung, mereka takjub, mereka mungkin ada merasa kehilangan tadi, dan mereka hanya diam gitu. Dan set- dan setelah itu atau saat mereka lagi bengong, Alkitab mencatat ada dua orang berpakaian putih yang dipercaya adalah malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, pertanyaan ini bagus teman-teman. Ini pertanyaan yang begitu apa ya, tertarik, bikin saya tertarik. Kok kalimat ini memang seperti pertanyaan biasa gitu ya, tapi waktu saya renungin gitu ya, hmm, ada semacam pembelajaran yang bisa kita tarik dari kalimat tanya ini. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi sesungguhnya ini adalah teguran. Nah, artinya, pertanyaan mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Itu artinya adalah kenapa kamu masih di situ? Kenapa kamu cuma berdiri di situ? Ini bukan waktunya untuk bengong, tapi ini waktunya kamu untuk bergerak. Gitu. Nah, teman-teman, kenaikan Yesus ke surga itu bukanlah sebuah akhir dari perjalanan pelayanan dalam dunia kekristenan. Justru dengan kenaikan Yesus ke surga, ini tuh menjadi eh, langkah awal atau titik awal dari sebuah misi yang sangat besar. Yesus ketika naik ke surga, Yesus tidak berkata, "Oke, para murid, sekarang waktunya kalian istirahat." Enggak. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Kalian akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi saksiku." Dengan kata lain begini, para murid jangan cuma melihat ke langit, jangan cuma lihat ke atas, tapi pergilah ke dunia sana. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan memang faktanya adalah suara ini untuk mengabarkan Injil ini itu masih bergema sampai hari ini. Kita terlalu sering menjadi orang Kristen yang bengong rohani. Ya, kita terpesona di dalam sebuah ibadah, tersentuh dalam sebuah penyembahan di gereja. Tetapi begitu ibadah selesai, kita ngapain? Kita seperti para murid tadi, melihat ke langit dan bukan menyentuh dunia.
Kita hanya terpesona, kita hanya tersentuh pada dinamika suasana ibadah, suasana penyembahan, suasana hiruk pikuk, praise and worship, bahkan khotbah yang didengarkan kita hanya, wah, yes, benar, khotbahnya benar. Setelah itu, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi penonton dalam gereja, tetapi Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang pelaku. Yesus tidak pernah berkata, kagumilah aku. Nih, aku bikin mujizat, aku bikin karya hebat, aku bikin ini, itu. Tapi Yesus tidak pernah berkata, hukumilah. Tetapi Yesus justru berkata, ikutlah aku. Teman-teman, Yesus tidak meminta kita menjadi orang yang hebat. Tapi Yesus hanya minta kita menjadi orang yang setia. Setia apa? Setia di dalam pengiringan kita. Bukan hanya ketika kita melihat sisi karya-karya hebat yang Yesus lakukan, maka kita setia. Enggak. Tetapi di dalam pengiringan kita, apapun yang terjadi, Yesus berharap kita menjadi orang yang setia. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi seorang pengkhotbah yang besar, tetapi Tuhan minta kita menjadi saksi. Di mana? Di rumah, di kantor, di kampus, di tempat parkir, bahkan di kolom komentar media sosial atau status-status media sosial. Yesus memanggil kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi di tempat dunia kita sekarang hidup. Kenapa banyak orang Kristen dicela? Kenapa banyak orang Kristen itu akhirnya tidak dihormati, tidak dihargai? Ya, karena kita tidak menunjukkan gaya hidup orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita secara KTP Kristen, secara kegiatan spiritual kita menandakan kita orang Kristen. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita belajar bekerja, bahkan ketika kita bermain media sosial, kita seringkali tidak berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang seperti saya itu sangat mudah bermain peran di atas panggung mimbar gereja. Bahkan ketika saya merenungkan pelayanan saya pun juga, wah gampang banget ya jadi seorang pengkhotbah itu. Ah, Tuhan nggak manggil kita jadi pengkhotbah. Ya puji Tuhan saya dikasih kesempatan berkhotbah. Tapi kita jadi pengkhotbah atau tidak pengkhotbah, kita nggak ke arah sana tujuannya. Tapi kita jadi saksi dimanapun kita berada. Karena menjadi saksi itu bukan hanya waktu kita berbicara speech di atas mimbar atau hanya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan memimpin kegiatan spiritual keagamaan. Enggak. Tetapi waktu kita di rumah bagaimana? Waktu kita di kantor bagaimana? Waktu kita di kampus bagaimana? Bahkan ketika kita berkomunikasi, berelasi dengan orang yang kita nggak kenal dari media sosial, kita bagaimana? Itu adalah wadah atau tempat untuk kita bergerak di situ. Ada sedikit nyambung dengan apa yang saya khotbahkan di hari Minggu lalu, bahwa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita, seharusnya kita dimampukan untuk menjadi orang yang memiliki karakter serupa dengan Bapa.
Nah, di saat itulah kita punya kesempatan untuk kita menjadi saksi, bukan hanya sekedar kepintaran atau kepiawaian kita berkata-kata, menyusun kalimat, sehingga orang itu kagum dengan kita, orang itu terhipnotis dengan cara kita bicara. Enggak, tetapi dalam perilaku kita, respect pada orang lain, berbicara yang santun dengan orang yang lebih tua, bahkan kita tidak menghina atau bahkan tidak merendahkan orang yang lebih rendah daripada kita secara usia kah atau secara status kah atau secara apapun, ya kan? Saling menghormati, saling menghargai, datang kerja tidak terlambat, datang ke kampus untuk kuliah tidak terlambat, menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline atau bahkan sebelum deadline eh, deadline pengumpulan tapi sudah selesai duluan. Itu adalah langkah-langkah atau bukti konkret kita tuh menjadi saksi, teman-teman. Ya, kalau orang yang tidak kenal Tuhan hidupnya sembarangan, tapi kita juga orang Kristen hidupnya sembarangan, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bengong rohani tadi, hanya terpana melihat, oh ya, Yesus hebat, Allahku hidup, Allahku hebat. Iya, tapi setelah itu dengan kita meyakini bahwa Allah menyertai kita, Roh Kudus turun atas kita, what next? Apa selanjutnya? Teman-teman, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia kita itu tidak butuh lebih banyak orang Kristen yang sekedar tahu tentang Yesus. Dunia hari ini tidak butuh lebih banyak orang Kristen yang sekedar tahu tentang Yesus. Dunia butuh orang Kristen yang hidupnya seperti Yesus. Dunia butuh kita untuk bergerak. Apa maksudnya? Bergerak bukan berarti harus jadi pendeta. Bergerak bukan berarti mulai buka apa ya? Bukan hanya sekedar membuka mulut lalu sekedar berkata-kata sembarangan. Enggak. Bergerak berarti kita mulai dari kita membuka mulut di waktu yang tepat, berkata-kata yang tepat, bercanda yang tepat, berkata-kata di waktu yang tepat, tidak asal hanya komentar dan sebagainya. Bergerak berarti hadir untuk teman yang terluka, teman yang tersingkirkan, teman yang tidak dianggap karena memiliki kekurangan satu dan dua hal. Bergerak berarti melayani sesama kita, bukan hanya sekedar menonton pelayanan orang. Ini waktunya kita bergerak, teman-teman. Kalau bukan kita yang bergerak, mau siapa lagi? Kalau bukan kita yang ambil bagian dalam memberitakan Injil, mau kapan lagi? Saya, kalau yang saya pahami, teman-teman, berbicara soal penginjilan itu tidak hanya berbicara, hei kamu kenal, terima Tuhan ya, saya kenalin kamu Yesus. Enggak cuma itu. Tetapi penginjilan paling efektif adalah lewat karya hidup. Itu penginjilan paling efektif. Mulut kita mungkin tidak banyak berbicara soal Yesus. Mulut kita mungkin tidak berbicara banyak tentang gereja, tentang Kristen. Tapi hidup kita mencerminkan Kristus. Itu, itu yang Yesus harapkan. Itu yang Yesus harapkan. Jadi bergerak bukan asal bergerak, tetapi bergerak sesuai dengan pola, dengan pattern bagaimana Yesus hidup. Itu nggak gampang, teman. Nggak gampang. Tapi kalau kita nggak mau mencoba, ya kita nggak akan pernah tahu berhasil atau tidak berhasil.
Makanya ketika Yesus mengutus para murid, termasuk mengutus kita hari ini untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia postmodern sekarang ini, kita nggak bergerak dengan kekuatan kita sendiri. Oh, Yesus tahu itu. Tuhan tahu kalau kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Yesus waktu ke surga dia berkata, kamu akan terima kuasa dari Roh Kudus. Nah, berarti kita sudah terima kuasa belum? Sudah. Masalahnya kita menggunakan nggak kuasa ini. Bukan kuasa-kuasa yang spektakuler. Ya kalau teman-teman punya karunia membuat mujizat, kesembuhan, itu silahkan saja. Tapi kuasa untuk bagaimana mengubah diri kita, mentransformasi diri kita dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Jadi kita tuh pergi memberitakan Injil, bergerak menjadi berkat buat orang lain di dunia ini. Itu bukan dalam keadaan kita yang manusia lama, tapi kita pergi dengan manusia baru. Waduh, tapi kan kita masih proses. Iya, makanya. Sambil berproses, marilah yuk kita berprogres. Waduh, Kak, kan nggak ada manusia sempurna. Oke, tapi kenapa kamu nggak mau sempurna? Kita seringkali menggunakan alasan, ya manusialah, daging lemah lah. Karena kita juga nggak mau berjuang jadi orang sempurna. Kita nggak mau berbuat dosa, tapi kita juga nggak mau sempurna. Itu kan, terus kita mau jadi apa? Kan gitu ya. Gitu. Lihat para murid teman-teman sekarang. Mari kita flashback kehidupan para murid. Para murid yang ketika melihat Yesus naik ke surga, mereka bengong-bengong saja. Tetapi setelah Roh Kudus turun, mereka bergerak. Lihat Petrus yang dulunya menyangkal, dia berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Bukan pada penekanannya bukan pada 3.000 orang, bukan. Tetapi lihat transformasinya. Lihat perubahan dalam diri Petrus. Mungkin kalau kita khotbah boro-boro 30 orang, satu orang aja nggak berubah, nggak bertobat. Mungkin gitu ya. Jadi penekanannya bukan 3.000 orang bertobat, enggak. Tapi sebuah keberanian untuk aku orang Kristen, ada Tuhan di itu, ada Yesus di itu. Waktu kita terima kuasa, kita nggak lagi berbicara soal manusia kedaginganku yang lama, tapi aku yang baru, aku yang baru. Para murid yang dulu mereka bersembunyi, mereka justru mulai berani menyatakan Injil, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya sebagai orang Kristen, apalagi kita udah ikut Tuhan sekian lama, pertanyaannya adalah apakah kita hanya masih berdiri saja, bengong saja, atau kita sudah mau mulai bergerak, menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Jangan tunggu Yesus datang kembali, baru kita bertindak. Karena sebelum Yesus datang kembali, dia sudah memanggil kita untuk pergi dulu. Jadi jangan bengong, tapi waktunya kita bergerak. Mari kita bangkit dan melangkah. Mulailah bersaksi dengan kehidupanmu. Dunia menunggu bukan hanya sekedar kata-kata kita, tetapi dunia menunggu hidup kita. Dan hari ini Tuhan sedang berkata kepadamu, jangan diam saja. Ini waktunya untuk bergerak bersama-sama. Amin. Untuk renungan firman Tuhan. Saya kembalikan ke kamu, Nika. Baik, terima kasih Pak Alvin buat sharing malam ini. Sangat memberkati sekali. Nah, di mana kita semua malam ini kita sudah dengarkan sharingnya, kita juga sudah tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, banyak kebenaran-kebenaran yang kita belajar hari-hari ini.
Nah, di sini ada satu kata yang saya sangat terkesan sekali bagi saya, bahkan kita semua ya. Di sini yang disampaikan oleh Pak Alvin bahwa kita harus menjadi saksi. Nah, yang menjadi perenungan bagi kita, apakah kita hari-hari ini kita sudah menjadi saksi di manapun kita berada, baik itu di keluarga kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, apakah hidup kita ini sudah menjadi saksi bagi orang lain atau tidak? Hidup kita sudah menjadi, ketika orang melihat hidup kita, orang melihat Tuhan. Atau jangan sampai uh, orang melihat hidup kita, orang tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa setiap kebenaran yang kita dengar itu tidak sekedar kita terkagum-kagum dengan kebenaran, kita merasa bahwa kebenaran itu diberkati dan kita cukup puas sampai di situ, tetapi yang tadi Pak Alvin katakan bahwa pergerakan apa yang harus kita lihat, kita lakukan. Di mana tadi sampaikan bahwa dunia bukan menunggu kata-kata kita, tapi dunia menunggu hidup kita. Jadi setiap kita harus menjadi saksi bagi setiap jiwa-jiwa dimanapun kita jumpai. Saya berikan kesempatan buat teman-teman semua. Mungkin ada kesaksian malam ini lewat sharingnya Pak Alfi. Mungkin ada sharing yang mau disampaikan atau pertanyaan atau ada kesaksian pengalaman dengan Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi kita yang mau berbagi atau mau menanggapi tentang um, sharing malam ini. Kak Wina, mungkin Kak Wina. Ayo silakan teman-teman. Kak Enrico. Saat ini belum kali tuh, masih nyimak aja dulu. Terima kasih. Kak Michael dulu Kak, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan atau sharing. Atau Kak Munik, ayo Kak Munik. Ya, makasih Kalita, makasih Kak Alvin buat sharingnya. Sangat memberkati juga buat saya. Kalau yang saya paling ingat tadi untuk sharingnya Kak Alvin itu yang waktu Yesus terangkat, terus kan murid-muridnya kayak bengong gitu ya lihat gitu. Kan dia nggak disuruh cuman bengong gitu. Pada akhirnya bahwa dia disuruh untuk pergi memberitakan Injil gitu. Sama mungkin jadi itu kayak, oh iya ya, kita kan di sini home gitu udah hampir 4 tahun, bukan buat cuman bengong aja kan gitu, dengerin firman, dengerin terkesima, dengerin pembicara ngomong, atau membuat kita takjub aja gitu akan kebesaran Tuhan gitu yang diberitakan. Tapi itu mengingatkan saya kembali ya kayak, oh iya kayak sama kayak murid-murid Tuhan gitu. Tuhan nggak suruh cuman lihat-lihat aja gitu waktu Tuhan naik gitu ke surga, tapi Tuhan suruh murid-muridnya itu untuk memberitakan Injil gitu. Sama dengan kita sih saat ini gitu. Kita eh, saatnya lagi bukan cuman ibaratnya kalau kata Kak Alvin bengong gitu ya, bengong dengar firman Tuhan, bengong dengar khotbah gitu. Cuman memang juga saatnya kita juga untuk bergerak itu memberitakan Injil gitu. Dan yang aku juga suka banget yang tadi Kak Alvin bilang, memberitakan Injil itu terutama dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena terus terang dulu itu saya suka bingung kalau dulu kan waktu kuliah disuruh penginjilan gitu sampai ke pasar gitu, orang Muslim juga kita uh, apa ya injilin gitu. Kadang ada kayak hati saya gitu kayak dikasih nasi kuning gitu terus akhirnya kita bisa nginjilin dia gitu kan.
waktu itu juga saya merasa kayak, lah ini kok kayak asal percaya aja masuk surga gitu kan waktu itu gitu. Sebenarnya itu agak agak mengganjal gitu di hati saya gitu. Cuman yang saat ini yang benar banget kata Calvin bilang bahwa apa namanya cerminan hidup kita gitu. Ibaratnya perlakuan sikap hidup kita tiap hari itu yang dilihat orang sih gitu. Karena kadang saya berpikir kan misalkan kayak saya ini hampir semua di sekitar saya di tempat saya kerja itu kan muslim gitu kan. Jadi kalau kayak mau ngomong ibaratnya kayak percaya Yesus gitu, wah bisa-bisa saya dilaporin ya ke atasan gitu ya, eh, kristenisasi nanti gitu. Nah tapi benar banget yang tadi Calvin bilang bahwa benar-benar perlakuan apa ya, kelakuan kita hidup gitu, sikap kita ke orang di tempat kerja gitu, tulus apa enggak, kita kerja tulus apa enggak, ngejar jabatan atau enggak. Jadi kayak itu sih tadi yang aku tangkep gitu Kak. Saya rasa itu aja sih dari aku. Terima kasih. Kasih Kak Monik. Yang ada yang lain. Kak Eva. Jangankan untuk menginjil ya Pak ya, tetapi orang Kristen ketika berada dalam sebuah tempat makan umum untuk berdoa pun mulai ragu-ragu. Ya. Itu sebabnya kita harus berani teman-teman. Ini waktunya kita untuk bergerak gitu ya. Bukan hanya sekedar berkoar-koar saja gitu, tetapi yuk dimulai dari kita menata hidup. Ya. Ini belum bicara soal misalnya kita difitnah, dirugikan, di, ditipu dan sebagainya, yang menuntut sebuah harga yang lebih mahal dibandingkan kalau kita misalnya datang tepat waktu, tidak terlambat menyelesaikan tugas dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau hal kecil saja kita tidak mau menjadi saksi, maka sampai hal yang besar pun kita tidak akan bisa jadi saksi. Gitu. Makanya tadi saya katakan, Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang hebat, tetapi Yesus memanggil kita jadi orang yang setia. Artinya apa? Setialah dalam bersaksi. Boleh lewat perkataan, boleh lewat pelayanan kita, atau lewat apa yang kita lakukan, boleh saja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari harus menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada pengalaman, mau sharing malam ini, kesempatan diberikan. Kak Kris, silakan Kak. Aman Kak, nggak ada. Orang kesaksian yang mau dibagikan, silakan. Nggak ada dulu Kak. Nanti terakhir aja kalau ada. Baik, makasih Kak. Saya mau bertanya dulu Pak Alvin. Di mana kita melihat ya waktu Yesus ada di bumi, di mana bersama-sama dengan 12 muridnya. Nah, waktu Yesus terangkat ke surga, dan di situ kan murid-muridnya kan mereka sementara ada di situ, mereka menyaksikan waktu Yesus terangkat ke surga. Jadi pada waktu itu Yesus menjanjikan satu penghibur, yaitu Roh Kudus kepada mereka. Nah, ketika waktu murid-muridnya menerima Roh Kudus itu, di situ murid-murid itu mereka memperoleh keberanian. Mereka begitu berani sekali memberitakan Injil. Mereka tidak takut mati. Bahkan penderitaan-penderitaan yang mereka alami itu mereka tidak menyerah. Mereka begitu gigih sekali di dalam memberitakan Injil. Bahkan kita melihat rasul-rasul, murid-murid itu bahkan mereka sampai memberi nyawa mereka mati bagi Tuhan. Karena mereka menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya bahwa kekristenan kita hari-hari ini kan
kita sebagai orang Kristen, kita sudah banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan di gereja, kita mendengarkan gembala khotbah, bahkan mungkin di setiap komunitas-komunitas kita masing-masing kan kita mendengarkan banyak kebenaran firman Tuhan. Nah, hari-hari ini yang terjadi dalam realita kehidupannya umat manusia di bumi ini, bahwa manusia itu lebih banyak ekstrim. Mereka begitu ekstrim habis-habisan untuk mencari sesuatu yang fana, yang hanya bersifat pada kebutuhan jasmani yang hanya sampai pada 70-80 tahun saja. Mereka begitu habiskan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, waktu mereka. Mereka begitu giat, mereka begitu ekstrim sekali untuk mendapatkan sesuatu yang hanya sementara, yang tidak memberikan kekekalan itu kepada mereka. Tetapi mereka begitu tidak berjuang untuk kerohanian mereka, untuk kekekalan mereka. Mereka merasa bengong, mereka merasa acu tak acu. Mereka kayak mereka kekristenan kita hari-hari ini, kita melihat bahwa kerohanian itu tidak penting. Firman itu tidak penting, kebenaran itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana supaya mereka mengejar sesuatu yang sementara untuk mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi untuk masalah jiwa keselamatan yang tadi disampaikan oleh Pak Harwir itu mereka kita tidak persoalkan, ya, kita tidak persoalkan untuk bagaimana supaya kita itu memperjuangkan tentang keselamatan, karena kalau kita yang tahu kebenaran, kalau kita tidak begitu ekstrim untuk begitu memperkarakan tentang keselamatan untuk menjadi saksi bagi orang lain, maka orang-orang di sekitarnya kita itu juga pasti terhilang. Nah, apa penyebabnya? Apakah mungkin karena manusia itu, karena mereka tidak ekstrim, karena mereka telah memberi diri mereka masuk pada lingkarannya dunia yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, sehingga mereka berjalan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga membuat mereka terlena dengan dunia ini. Penyebabnya apakah karena mereka lebih fokus kepada dunia, sehingga mereka memberi diri mereka tenggelam kepada dunia, sehingga mereka tidak begitu serius mencari Tuhan? Kalau orang-orang yang belajar dalam lingkaran GSKI pasti sebetulnya nggak pengen jadi serupa dengan dunia. Tapi mereka juga, mungkin bukan mereka ya, kita pakai bahasa kita saja. Mungkin kita juga nggak pengen sempurna juga. Jadi nggak pengen serupa dengan dunia, tapi kita juga nggak pengen sempurna atau menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Matius Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 itu saya rasa jawabannya, Kalita. Mereka datang ke gereja, iya. Dengar firman, iya. Tapi firman atau benih yang ditabur itu bagaimana tempatnya sekarang? Yesus menggambarkan dengan sebuah perumpamaan, toh, jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, lalu mati. Apakah jatuh di tanah yang berbatu, sehingga waktu dia tumbuh, dia menjadi kering karena tidak mendapat air? Atau jatuh di semak berduri? Atau jatuh di tanah yang baik? Nah, sekarang untuk kita datang ke gereja, atau misalnya kita mendengar firman dalam gereja, atau kita dengar firman dalam komunitas seperti ini, atau kita baca Alkitab sendiri pun, kita menyediakan wadahnya itu seperti apa? Apakah kita betul-betul menyediakan hati kita sebagai tempat yang subur untuk firman itu bisa bertumbuh, bahkan berbuah dalam diri kita? Jadi, apakah orang-orang yang mengejar dunia itu orang-orang yang tidak terima kebenaran? Bisa saja terima kebenaran. Bisa saja dengar firman Tuhan.
bisa saja ikut bersama-sama kita dalam sebuah komunitas atau pertemuan dalam gereja di hari Minggu. Tapi hatinya, wadahnya yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan kenapa ada orang Kristen sudah tahu kebenaran, sudah tahu pentingnya sebuah keselamatan jiwa, tapi tidak mau berpindah atau memindahkan hatinya pada kerajaan surga. Gitu kali, Tak. Nanti kita bisa sama-sama merenungkan ya. Lukas pasal 8 ayat yang keempat sampai ke-15. Saya kembalikan ke Kalita ya. Terima kasih Pak Alvin. Kesempatan saya berikan buat teman-teman yang lain yang mau sharing tentang materi malam ini. Silakan. Kak Michael. Silakan Kak. Kak Tini. Pak Ramuel. Silakan Kak. Pak Ramuel dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Alvin sudah berbagi untuk kami Home 5. Waktunya bergerak. Kita mengucapkan kalimat ini mudah ya. Tapi seberapa banyak di antara kita yang benar-benar mau bayar harga untuk ini? Kalau berbicara bergerak sih mudah. Tetapi menjadi masalahnya itu begini. Kita itu masih punya banyak belas kasihan terhadap perasaan kita sendiri. Maka sulit untuk bergerak. Kalau kita mau lakukan ini, contoh kita mau melakukan hal ini untuk Tuhan. Tapi di lain segi kita itu masih berpikir tentang kita punya perasaan. Kita kembali lagi mengingat ini bagaimana pada waktu Tuhan Yesus memberikan syarat untuk mengikuti Tuhan. Syarat pertama itu harus melupakan diri sendiri. Menyangkal diri itu melupakan diri sendiri. Ini tidak, kalau kita mengucapkan kalimat ini melupakan diri ya. Pokoknya kita memang gampang sekali kita bicarakan. Tetapi untuk benar-benar menyangkal diri ini tidak mudah. Itu hanya bagi mereka yang benar-benar serius. Yang benar-benar serius ya. Serius dan benar-benar mengenal Tuhan. Pribadi Tuhan itu. Kalau kita hanya dengar kata Tuhan dari orang lain, kita tidak akan berani untuk menyangkal diri. Karena menyangkal diri itu sakit. Dan seseorang tidak akan berani untuk kalau seseorang tidak berani menyangkal diri, maka otomatis dia tidak akan bisa memikul salib. Itu otomatis. Dan kita sudah berbicara masuk dalam penderitaan. Jadi ketika kita berbicara waktunya bergerak, itu ada harga yang harus kita bayar. Berani tidak kita itu kalau kita kembali lagi berpikir, Tuhan Yesus pada waktu dia datang di bumi ini, dia berani mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Sekarang berani tidak? Kita juga mau mengorbankan diri kita untuk keselamatan keluarga kita, lingkungan kita, atau orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita di mana saja. Menjadi persoalan besar. Kalau perasaan kita saja kita sudah tidak berani untuk korbankan, jangan berbicara nyawa, itu sulit, itu tidak mungkin. Saya sangat senang dengan ini kalimatnya. Saya punya gembala Pak Joni Kelapon, dia selalu berbicara begini. Ingat,
keselamatan jiwa orang itu jauh lebih penting daripada sakit hatimu. Nah, jadi yang ditekankan itu adalah kita itu harus benar-benar memikirkan tentang keselamatan jiwa orang. Bagaimana mungkin kita itu mau memikirkan keselamatan jiwa orang kalau pribadi kita sendiri kita tidak tahu kira-kira saya ini sudah selamat atau tidak. Karena yang kalau kita temui atau yang kita jumpai sekarang, kekristenan yang kalau kita jumpai sekarang, kalau sudah rajin ke gereja itu berpikir bahwa itu sudah memenuhi kewajiban. Dan mungkin dengan rajin ke gereja berpikir bahwa itu sudah melakukan kehendaknya Tuhan. Tetapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Dan minggu lalu saya sempat singgung tentang satu tokoh orang India yang bernama Mahatma Gandhi. Yang waktu itu dia sempat berbicara bahwa saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Yang minggu lalu saya sempat singgung, saya takut ada Mahatma Gandhi yang lain begitu. Ketika kita berbicara tentang kekristenan, kita membagi ketika kita berbicara tentang kekristenan, kita berbicara tentang kebenaran itu membuat orang salut. Tetapi ketika melihat tindakan hidup kita, melihat kelakuan kita, itu membuat mereka muak. Dan saya mau kalau kita yang ada di home ini, seperti tadi Pak Arwir sempat singgung, kita ada di home ini, kita harus bisa benar-benar orang yang bisa tampil beda begitu. Jangan sampai kita ada di home ini hanya mau bikin rame, tapi tidak benar-benar memiliki api, memiliki gairah atau spirit yang benar-benar membara itu di dalam diri kita. Kita tahu bahwa untuk benar-benar menghadirkan spirit Tuhan, menghadirkan spirit atau api itu terus menyala di dalam diri kita, itu tidak bisa tidak. Kita itu harus berjuang setiap saat dan waktu. Maka kalimat yang selalu kita itu harus benar-benar memiliki hubungan, relasi dengan Tuhan setiap saat dan waktu. Itu tidak bisa putus-putus. Apalagi contoh kalau kita yang ada di home ini, percaya tidak? Kalau kita untuk ikut doa pagi saja, kalau kita sudah tidak konsisten, pasti sulit. Kita punya jam-jam doa, kalau tidak ada, itu pasti sulit. Itu pasti berat. Maka mungkin kita berpikir untuk mau selamat, kita rindu untuk mau selamat, rindu untuk mau bergerak bergerak untuk orang lain. Tetapi kerinduan itu hanya akan tinggal kerinduan. Jadi tadi Pak Alvin tadi sempat berbicara, dunia tidak butuh orang yang hidupnya dunia butuh orang yang hidupnya seperti Yesus, bukan hanya banyak berbicara tentang Yesus. Tapi kalau kita lihat di dunia sekarang itu seperti itu, Pak. Memang banyak orang itu berbicara tentang Yesus, tetapi tidak mau mengenakan kehidupan Yesus. Jadi mungkin dari saya sekian dulu, Kak Lita. Atau Pak Alvin boleh menanggapi. Oke, makasih. Terima kasih buat Karamel yang melengkapi ya, saya. Ya, terima kasih.
ya kedekatan dengan Tuhan pasti akan menjadi salah satu penggerak untuk kita berani menjadi saksi Kristus di era sekarang gitu ya. Thank you Kak Ramel. Kasih Kak Ramuel. Teman-teman yang lain boleh sharing. Kak Eva, atau mau bertanya, atau mau memberikan kesaksian. Masih ada waktu untuk kita berbagi. Silakan Kak. Nyimak dulu, Kak. Terima kasih. Kak Wina, Kak Tini, Salam semuanya. Selamat malam, Kak. malam. Dari sering-sering tadi ya, ini aku cuma mau tanya ini ya, Pak ya. Bersaksi tentang Yesus itu kan enggak selalu soal memberitakan, maksudnya bercakap tentang Yesusnya gitu kepada orang-orang sekitar kita kan. Nah, sering dikatakan kayak gitu kan. Kan kita bisa bersaksi dengan lewat perilaku, sikap hidup, cara kita berkomunikasi dengan orang-orang. Karena kan setiap orang itu enggak semuanya mau diinjilin dengan langsung to the point kayak gitu ya, ibarat kata kan. Kan ada orang-orang tiba-tiba kan memang dia udah punya agama satu, dia nekat, maksudnya dia juga membela agamanya gitu ya. Kalau kita masukin nama-nama yang lain gitu, kamu kayak gini, Yesus sekali dia kan bisa marah. Itu juga kita kan jadi batu sandungan bagi orang lain kan Kak, gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang Yesus secara langsung itu kita juga mesti pandai-pandai melihat tempat dan keadaan ya Kak ya. Karena kalau lingkungan kita keke dengan sikap hidupnya, bilang kan kadang kayak gini ya, saya punya saudara kayak gini ya, dia bilang, buat apa kasih persembahan di gereja gitu kan. Gereja itu udah banyak uang, uangnya disimpan buat mereka, nggak tahu diapain kayak gitu kan. Jadi dia bilang nggak usah kalian persembahan banyak-banyak perpuluhan kayak gini kayak gitu. Kita carinya susah. Dia bilang kayak gitu. Kan orang tua yang ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau kita yang dengar kan kita bilang kita mestinya hati-hati bicaranya kan. Semua yang kita dapat juga Tuhan yang kasih gitu kan. Kalau kita sakit kita juga nggak bisa cari uang gitu kan, dapatkan harta gitu kan. Tapi kadang kalau orang yang pemikirannya sempit atau kayak maunya, maksudnya dengan pendiriannya yang seminim kayak gitu, kita nggak mungkin bisa memasukkan pendapat kita langsung ke mereka kan Kak. Jadi kadang menurut saya agak lamban gitu mau bicara tegas. Nanti jadi batu sandung, nggak dikasih tahu langsung pas itu mereka nggak ngerti gitu kan. Kan setiap kesalahan tuh mending lebih nangkep pas sebenarnya waktu mereka salah memahami, langsung dikasih pengertian daripada kita tunggu lama-lama momennya nggak ada, kita nggak bisa lagi kasih gitu kan, masukan gitu. Jadi mereka juga blank, nggak terima gitu maksudnya Kak. Itu menurut Kakak kayak mana ya cara kita menghadapi orang-orang yang kayak gitu Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Tini. Eh, Memang tadi saya sempat mengatakan bahwa dunia itu adalah dunia yang bising, banyak suara, ya. Eh, Sana berbicara, sini berbicara, situ berbicara, yang ini berbicara, dan banyak banyak suara yang kita dengar sana. Bukan cuma kita yang mendengar, tapi orang lain pun juga mendengar. Nah, makanya pentingnya kita juga berusaha menjadi pelaku firman.
Karena menjadi pelaku firman itu bukan saja membuktikan kita mencintai Tuhan. Dua, menjadi pelaku firman itu bukan saja kita eh, hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tidak. Tetapi justru dengan menjadi pelaku firman, yang ketiga, kita juga sedang menginjil sebetulnya. Kayak tadi ya, dari hal kecil, berkata-kata yang baik, bercanda yang baik, bercanda yang tidak apa namanya, tidak menghina seseorang atau merendahkan seseorang. Atau ada istilah sekarang adalah eh, mengorbankan orang itu menjadi bahan lelucon. Itu kan ada tuh sekarang ya. Kita enggak begitu. Lalu ya, menegur yang baik, menegur kalau dia adalah orang yang lebih muda daripada kita atau beliau yang lebih tua daripada kita. Itu adalah orang-orang notice loh. Itu kecil, orang seringkali nggak nganggep. Tapi kalau kita konsisten dengan menjadi pelaku firman dari hal kecil, orang akan ngeh loh. Oh iya ya, ini beda ya. Iya beda ya. Ini orang ini beda ya. Tuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang kita ngomong tentang Yesus, dia marah, dia nggak terima, ya sudah. Tapi kita bukan berarti stop. Oke, aku nggak care lagi deh. Terserah dia deh. Enggak. Oh, mungkin kamu nggak suka ketika aku ajak ngomong tentang Tuhan. Tapi kan buktikan lewat hidupku, kamu akan kenal Tuhan. Makanya Pak Eras menamakan begini, kalau orang pingin tahu siapa Allah yang benar, tanyalah pada orang Israel. Tapi kalau orang dunia pingin tahu bagaimana Allah yang benar, harus dijawab begini, lihat hidupku. Nah, selamat berjuang Kak Tini. Tuhan memberkati. Makasih, Kak. Kasih ke Tini buat pertanyaannya. Silakan yang teman-teman yang lain yang belum ambil bagian. Siapa tahu Kak Weekend mau sharing, Kak. Memang nggak dengar sharingnya Kak Weekend nih. Shalom, belum dulu Kak, simak dulu. Oh iya. Kalau Kak Vivi, kayaknya udah semua sih ya Kak sharing. Ya, kalau memang semuanya sudah, kita akan mengakhiri pertemuan malam kita di Zoom ini. Sebelum kita menutup dalam doa, mungkin ada closing statement dari Pak Alvin. Kalau statement closingnya seperti judulnya, jangan bengong, waktunya kita bergerak. Kasih Pak Alvin bawa kita dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak, terima kasih buat diskusi kami, pembicaraan kami malam hari ini. Siapapun kami, apapun profesi, kesibukan kami, biarlah kami menjadi alat, menjadi berkat, menjadi contoh hidup, bagaimana kau hidup ya Bapak. Berikan kami keberanian, berikan kami tuntunanmu, supaya kami bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.